Hey, aku punya cerita yang agak beda kali ini. Kamu pernah nggak ngerasa hari libur kamu yang seharusnya tenang dan penuh rebahan, tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang, ya nggak bisa kamu bayangkan sebelumnya? Cerita ini tentang Chandra. Dia tipikal cowok biasa yang kalau akhir pekan, hobinya itu cuma satu, rebahan sambil nonton drama Korea. Hidupnya damai, tenang, nggak banyak kejutan, tapi satu pesan singkat dari pacarnya, Kirana, cukup untuk mengacak-ngacak semua rencananya. Dan di titik itu, tanpa sadar, Chandra sedang melangkah ke arah sebuah cerita yang akan sulit dia lupakan seumur hidup. Biasanya, akhir pekan Chandra cuma diisi rebahan, nonton drama Korea di kos, dan ngeluh soal betapa beratnya hidup. Tapi rencana klasik itu harus hancur gara-gara satu pesan dari Kirana, pacarnya, selama 5 tahun terakhir. Masih menatap pesan itu dengan wajah kecut, tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. Muka lu kok kusut kayak benang gitu? Jangan bilang lu sedih karena nggak bisa ketemu gue selama semingguan. Tanya Anissa, teman sekantor Chandra yang tersenyum menggoda. Ye, pede amat si bocah. Gak ada hubungannya sama lu. Bocah, bapak lu yang bocah. Gue lebih tua dari lu beberapa bulan, monyet. Jadi kenapa masang ekspresi kayak baju belum disetrika gitu? Ini, Chandra menunjukkan layar ponselnya. Pacar gue mendadak minta besok ditemanin keluar kota buat pemotretan. Malasin banget. Lu sadar gak sih kalau lu tuh aneh? Anissa melotot tampak menghakimi. Kalau misalkan gue nih cowok ya, gue rela memberikan apapun demi bisa pacarin cewek secantik Kirana. Lu malah kayak terbebani banget. Habisnya yang udah-udah nih ya, gue bakalan duduk bengong selama berjam-jam di lokasi seperti orang bego. Karena nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu. Gimana kalau besok lu ikut, biar gue ada temennya gitu. Ih, kenapa gue dibawa-bawa? Ogah, udah susah-susah gue ambil cuti supaya bisa healing ke Bali. Masa dibatalin demi lu? Enak aja. Anissa menjulurkan lidah, sedangkan Chandra hanya dapat tersenyum kecut. Keesokan paginya, jam 8 pas, Chandra tiba di rumah Kirana. Ternyata Kirana udah siap bareng dua orang lainnya. Laura, sahabat sesama model, dan Hendra, fotografer yang katanya udah senior. Perjalanan mereka dimulai dengan mobil kantor Chandra. Hendra nyetir karena dia yang tahu lokasi. Chandra duduk di samping, sementara dua model duduk di belakang. Sibuk ngebahas filter Instagram dan set lipstick terbaru. Sepanjang perjalanan, Hendra cerita soal konsep pemotretan kali ini. Gue cari rumah peninggalan Belanda supaya nuansa vintage-nya dapet. Hampir 3 bulan gue nyari, baru ketemu yang pas. Chandra heran. Lah, di kota tua banyak rumah Belanda, ngapain jauh-jauh? Beda bro, gue butuh rumah kayu. Tema fotonya gadis Jawa di masa penjajahan Belanda. Gak bisa asal-asalan. Chandra mengangkat alis, kemudian memperhatikan dua model di belakang melalui kaca spion tengah. Kirana memancarkan kecantikan ala Timur Tengah yang dipengaruhi darah Arab ibunya, sedangkan Laura yang berayah Londo Austria memiliki wajah khas blasteran Eropa, jadi keduanya jelas jauh dari pesona gadis Jawa. Dalam hati, Chandra nyengir, gadis Jawa dari bagian mana nih? Setelah beberapa jam melintasi kota, mereka masuk ke daerah perkampungan. Laura mengamati dengan penuh penasaran dari balik jendela. Kok bisa-bisanya ada kampung begini di dekat kota ya? Kirana melakukan hal serupa. Iya ya, biasanya kan lahan begini dijadiin villa atau resort gitu. Mobil mereka terus melaju, berjalan, sampai akhirnya meninggalkan wilayah perkampungan dan memasuki jalan yang walaupun beraspal, namun berada di tengah perpohonan tinggi juga rindang. Hen, lu nggak salah jalan? Chandra tampak sedikit pucat dan khawatir. Lokasinya masih jauh. Tenang, memang ini kok jalannya. Paling 10 menit lagi kita sampai. Hendra sesekali memeriksa peta di ponselnya. Pemilik rumahnya udah bilang kalau lokasi rumahnya sedikit terpisah dari pemukiman warga setempat. Sesaat kemudian, Chandra dapat melihat rumah yang dibicarakan. Tidak perlu menjadi ahli untuk mengetahui bangunan 2 lantai yang berbahan kayu itu telah berusia ratusan tahun dan termasuk bangunan mewah pada zaman penjajahan Belanda. Kediaman tersebut dilengkapi halaman luas yang ditumbuhi berbagai tanaman seperti pohon pisang, pepaya, mangga, sampai rambutan. Hendra menghentikan mobil di dekat sekumpulan pohon pisang. Mereka meninggalkan mobil dan mengamati bangunan itu dari dekat. Hendra tersenyum lebar, mengaku puas dengan lokasi pilihannya. Laura tampak terkesan bercampur penasaran. Hanya Chandra yang memasang wajah kusut karena mendadak firasatnya buruk. Kok yang punya rumah nggak keluar ya? Kita ketok pintunya atau gimana? Tanya Laura. Bentar, gue punya kok nomor pemiliknya. Coba gue hubungin dulu. Hendra meraih ponsel
dan melakukan panggilan. Di waktu hampir bersamaan, terdengar nada dering ponsel jadul dari belakang yang menyebabkan Hendra dan lainnya refleks menoleh, menemukan perempuan parubaya yang sebagian rambutnya telah memutih serta bergaun ungu kehitaman. Laura hampir menjerit. Kirana bersembunyi di balik Chandra yang mengerutkan dahi sedangkan Hendra mematung. Wanita itu memandangi mereka bergantian sambil tersenyum lebar, memamerkan gigi yang tak lagi lengkap. Pandangannya kemudian terhenti pada Hendra. Nak Hendra ya, yang mau sewa rumah ini bukan? Bu Sundari, pemilik rumah. Hendra bertanya balik, yang ditanggapi dengan anggukan pelan. Andai umur Bu Sundari tidak lebih dari separuh abad, Chandra dan lainnya pasti sudah menghujaninya dengan umpatan. Kok ibu bisa muncul tiba-tiba? Perasaan waktu masuk halaman kami tidak melihat ibu, Hendra memastikan. Oh, saya tadi sembunyi di belakang sana. Bu Sundari menunjuk sekumpulan pohon pisang. Saya memang sengaja mau kagetin kalian. Maksud saya biar kalian dapat pengalaman berkesan. Bukan saja memasang wajah tak berdosa, Bu Sundari bahkan terdengar sedikit bangga dengan tindakannya. Kirana berbisik, barangkali ibu ini dulu ingin jadi pesulap. Melihat kecanggungan mereka, Bu Sundari tertawa sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan dengan membahas rumah. Chandra dan lainnya sedikit kaget ketika mengetahui bahwa kediaman era penjajahan Belanda ini tidak hanya sudah dialiri listrik dan air, tapi juga memiliki wifi. Ah, ibu hampir lupa. Bu Sundari menyerahkan kunci ke Hendra. Kalian boleh memakai seluruh ruangan kecuali kamar utama di lantai 2 yang berada di pojokan tangga. Hendra sempat mengajak Bu Sundari memeriksa kondisi rumah sekali lagi sebelum disewakan, namun Bu Sundari menolak dengan alasan hampir terlambat menghadiri pertemuan penting. Saat Bu Sundari menghilang di kejauhan, Chandra menoleh ke yang lain. Kalian merasa nggak sih kalau sikap ibu itu sedikit aneh? Jangan menghakimi, Chan. Karakter orang kan beda-beda. Laura menepuk pundak Chandra. Menurut gue, yang aneh itu rumah antik begini ada wifi-nya. Laura benar, Dra. Hendra mengangguk. Kalau lu sering main Twitter, ada banyak orang yang lebih aneh. Tapi Chandra tetap merasa ada yang gak beres. Dan entah kenapa, bagian paling menyeramkan dari perjalanan ini baru saja dimulai. Kalau kamu merasa itu awal dari cerita biasa, kamu salah besar. Karena dari detik mereka menginjakkan kaki di rumah itu, semuanya berubah. Apa yang akan Chandra alami setelahnya bukan cuma keanehan kecil, tapi sesuatu yang gak bisa dijelaskan oleh logika. Dan percaya deh, ini baru permulaan. Jadi jangan kemana-mana, di cerita berikutnya kita bakal masuk lebih dalam ke rumah itu dan menyaksikan pintu-pintu yang seharusnya tetap tertutup mulai terbuka satu persatu. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.